Halo semuanya, selamat datang di channel Mahasiswa Milenial. Dan di video kali ini, aku juga bakal membahas hal yang sama dengan video sebelumnya, yaitu tentang seleksi organisasi kampus. Dimana di video ini, aku bakal bahas dua tahapan, yaitu yang pertama untuk pertanyaan pilihan, dan yang kedua yaitu studi kasus. Di video sebelumnya, aku udah bahas tentang tahapan wawancara. Jadi bagi yang belum nonton, nanti bisa tonton dulu ya video pertamanya. Nanti aku isi di atas dan juga aku isi di link deskripsi. Untuk yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dan juga bunyiin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama aku bakal bahas dulu untuk pertanyaan pilihan. Jadi di bagian pertanyaan pilihan ini nanti kalian itu bakal dikasih pertanyaan dengan beberapa pilihan dan kalian itu harus memilih salah satu opsinya. Nah biasanya pertanyaan pilihan ini bisa muncul dalam dua tipe. Yang pertama itu pertanyaan pilihan yang nggak membutuhkan alasan. Dan yang kedua itu pertanyaan pilihan yang membutuhkan alasan. Nah kita bahas yang pertama dulu, yaitu pertanyaan pilihan yang nggak membutuhkan alasan. Nah biasanya ini muncul pada tahapan seperti wawancara, tapi seperti tahap lanjutan gitu. Dan kalau misalnya dia tidak meminta alasan, pertanyaannya itu umumnya random banget teman-teman. Jadi di sini kalian itu umumnya dikasih dua opsi dan harus pilih salah satu. Dan kalian harus tetap berpikir secara rasional dan juga sesuai dengan personality kalian masing-masing. Jadi di sini contohnya itu misalnya memimpin atau dipimpin. Bisa juga yang random banget teman-teman. Bisa juga kayak anjing atau kucing. Kemudian menghafal atau menghitung. Bekerja di depan layar atau di balik layar. Passion atau hasil. Bisa juga seperti serigala yang memimpin 1000 domba atau domba yang memimpin 1000 serigala. Nah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini itu tujuannya adalah untuk mengetahui gimana kepribadian kalian. Jadi kalian itu jawab aja sejujur-jujurnya sesuai dengan personality kalian masing-masing. Soalnya pertanyaan-pertanyaan ini kalau mereka udah tahu gimana karakteristik kalian, itu juga dipakai untuk penempatan kalian kalau misalkan kalian lolos di organisasi itu. Misalkan kalau kalian nyamannya itu bekerja di balik layar, ya jadi nanti bidangnya itu juga akan berhubungan dengan pekerjaan yang di balik layar. Seperti itu teman-teman. Nah kalau masalah pertanyaan yang memimpin atau dipimpin, itu teman-teman nggak harus kok semuanya milih yang memimpin. Emang kemampuan memimpin itu kan dianggap kemampuan yang plus gitu ya teman-teman. Tapi di sini organisasi juga nggak bakal nyari semua orang yang memilih memimpin teman-teman. Jadi di sini pasti organisasi itu menyesuaikan juga antara orang-orang yang akan lolos. Jadi ada orang yang bisa memimpin, ada orang yang bisa dipimpin. Nah teman-teman, untuk pilihan pertanyaan tipe yang kedua adalah yang membutuhkan alasan. Jadi di sini ada dua pertanyaan yang bisa dibilang pasti keluar. Yang pertama itu adalah pertanyaan tentang pemilihan divisi. Jadi biasanya kalian itu disuruh memilih dua divisi teman-teman. Ada yang satu prioritas dan satu cadangan. Nah, di sini setelah kalian memilih, kalian akan ditanya kenapa alasannya memilih misalnya divisi A sebagai prioritas dan divisi B sebagai cadangan. Nah, kemudian di sini yang kalian harus tahu itu adalah tugas dari divisi itu. Kemudian divisi itu berfungsi sebagai apa? Dan yang penting juga adalah program kerja dari divisi itu. Dan juga ketua bidang dari divisi itu teman-teman. Jadi waktu pemilihan divisi ini umumnya yang lebih banyak menilai itu adalah ketua bidangnya. Jadi seenggaknya kalian harus tahu siapa ketua bidang yang akan kalian pilih, seperti itu. Nah kemudian setelah kalian menyebutkan dua opsi itu, biasanya juga akan ditanyakan apakah kalian bersedia jika ditempatkan di bidang lainnya. Nah di sini aku sarankan kalau misalkan kalian memang ingin banget gitu masuk organisasi, sebaiknya kalian bersedia teman-teman. Nah pertanyaan yang kedua itu biasanya adalah skala prioritas teman-teman. Jadi di sini itu kalian dikasih beberapa opsi gitu dan disuruh untuk
ngurutin prioritas kalian. Jadi biasanya pilihannya itu ada keluarga, teman, kuliah, organisasi, kadang juga ada tambahan kayak sahabat sama pacar. Nah, di sini kalian itu jawabnya secara rasional aja teman-teman. Jadi, kalau boleh aku kasih contoh, itu yang pertama keluarga. Karena di sini keluargalah yang memberikan kita kehidupan. Dan kita itu kuliah, berorganisasi juga bisa karena ada keluarga. Kemudian yang kedua adalah kuliah, karena tujuan kita utama ke kampus itu adalah kuliah. Kemudian yang ketiga baru organisasi, karena selain kita harus mendapatkan hard skill, kita juga harus mendapatkan soft skill di kampus. Nah, selanjutnya baru teman, atau bisa sahabat, teman, baru pacar, seperti itu. Tergantung dari kalian. Nah, jadi ini jawabnya bisa rasional aja teman-teman. Jadi nggak harus yang nomor satu itu organisasi, biar nggak kesannya terlalu muluk-muluk gitu teman-teman. Tapi misalkan kalau kalian memang prioritasnya yang nomor satu adalah organisasi, ya kalian tinggal berkomitmen aja sama jawaban kalian nantinya. Jadi aku rasa sekian untuk pertanyaan pilihannya, karena pertanyaannya itu bisa random banget teman-teman. Jadi yang perlu kalian ingat itu, kalian itu jangan gugup, biar kalian itu bisa berpikir jernih dan menjawabnya itu secara rasional gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang studi kasus. Jadi studi kasus ini sebenarnya sama aja. Kasusnya itu bisa random banget, tapi biasanya ada kasus-kasus tertentu yang pasti keluar teman-teman. Dan studi kasus ini juga biasanya muncul dalam dua tipe. Yang pertama itu muncul saat wawancara. Jadi saat kalian itu face to face sama kakak tingkat. Jadi nggak ada peserta lainnya teman-teman. Nah, di sini biasanya pertanyaannya itu lebih mengarah ke bagaimana sikap kalian terhadap suatu kejadian. Nah, itu contoh pertanyaannya, misalkan kalian itu sedang ada tugas dan tugasnya itu udah dekat sama deadline. Dan kalian ini di dalam satu divisi mengerjakannya, tapi ada teman kalian yang tiba-tiba hilang. Nah, pertanyaannya pasti bagaimana tindakan kalian, seperti itu. Nah, untuk cara jawabnya, kalian itu juga harus sesuaikan sama personality kalian sendiri, gimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Tapi kalian juga harus ingat untuk hormatin orang lain, hargai juga diri sendiri, bersikap profesional, dan juga utamakan kepentingan organisasi, seperti itu. Nah, misalkan untuk pertanyaan yang tadi, kita itu bisa menjawab seperti ini. Tindakan saya bersama teman-teman divisi lainnya akan mengcover tugas dari teman kami yang menghilang tersebut. Karena di sini berhubungan tugas ini telah dekat dengan deadline, jadi kami harus menyelesaikannya. Dan apabila memungkinkan atau kami tidak bisa mengerjakannya dengan jumlah orang yang tersisa, kami juga ingin meminta bantuan kepada teman dari divisi lain. Nah, setelah tugas itu selesai, kami tentunya akan melakukan tindakan lebih lanjut kepada teman kami yang menghilang, namun dengan tidak menghakiminya. Kami akan menanyakan kenapa ia melakukan tindakan seperti itu, apa alasannya, kemudian kami akan mencari solusi agar di dalam divisi itu kita itu bisa sama-sama bertanggung jawab atas apa tugas kita tanpa adanya rasa berat hati dalam mengerjakan tugas, dan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Nah, contoh studi kasus yang kedua, itu misalkan di dalam satu divisi itu kita juga harus bekerja kelompok untuk mengerjakan suatu tugas yang sudah mendekati deadline. Nah, karena sudah sangat mepet deadline, maka tugas itu harus dikerjakan sampai larut malam. Namun di sini kita tidak mendapatkan izin untuk pulang larut malam. Lalu bagaimana tindakanmu? Nah, misalkan kita bisa menjawab seperti ini. Jika bisa atau jika keadaan mendukung, saya akan meminta teman-teman untuk bekerja kelompok di rumah saya, sehingga saya bisa ikut hingga tugas itu selesai. Namun apabila tidak, saya akan meminta pengertian kepada orang tua saya agar orang tua saya mengizinkan saya untuk bekerja bersama teman-teman hingga tugas tersebut selesai, karena tugas ini urgent dan sebagai komitmen saya yang telah bergabung dengan organisasi mahasiswa. Namun apabila tetap tidak diizinkan, saya tetap akan datang membantu teman-teman dan bekerja bersama teman-teman hingga jam yang diizinkan oleh orang tua saya. Saya akan meminta maaf dan juga meminta pengertian teman-teman karena saya tidak bisa di sana hingga berakhirnya tugas, dan sebagai konsekuensi saya juga akan membawa tugas tersebut ke rumah. Saya akan mengerjakannya di rumah dan tetap berkomunikasi bersama teman-teman melalui
media sosial. Nah, jadi teman-teman, jika kalian diberikan kasus seperti itu, usahakan jika kalian itu selalu punya plan B dan juga jawaban jika iya, jika tidak, seperti itu. Dan juga apabila memungkinkan untuk kalian menjawab lagi dan kasus tersebut tidak sesuai dengan kondisi kalian, misalkan orang tua kalian memang sangat pengertian, mengizinkan kalian untuk pulang sampai larut malam, kalian bisa mengatakan bahwa dan syukurnya jika dalam kondisi sebenarnya orang tua saya sangat pengertian, Kak, jadi saya bisa mengerjakan tugas kelompok hingga larut malam. Untuk tipe studi kasus yang kedua itu biasanya muncul di tahap LGD. Jadi biasanya setelah wawancara itu ada LGD. Untuk yang belum tahu mungkin bisa searching dulu LGD itu apa dan bagaimana. Jadi intinya nanti kalian itu akan dikelompokkan dengan orang-orang yang juga ikut seleksi organisasi itu, dan di sana kalian itu dibuatkan seperti forum untuk bertukar pikiran. Tapi di LGD itu nggak ada moderator yang mengarahkan siapa yang akan berbicara sekarang. Jadi di sini kalian itu akan diberikan pertanyaan studi kasus, tapi kalau di LGD karena dia berkelompok, biasanya itu udah nggak ke arah personality atau sikap teman-teman. Dia itu biasa lebih ke teknis kegiatan atau teknis acara dari permasalahannya. Nah teman-teman, biasanya studi kasus yang kayak gini itu didasarkan pada pengalaman dari organisasi itu atau masalah-masalah yang terjadi di organisasi itu atau di lingkungan kampus. Jadi kalian itu bisa lihat-lihat dulu teman-teman untuk sosial media organisasinya, mereka itu ada kegiatan apa aja, biar kalian itu tahu apa kira-kira permasalahan dalam kegiatannya mereka dan juga tugas dan fungsi-fungsi mereka. Karena pertanyaan-pertanyaan itu pasti di seputaran itu teman-teman. Nah, misalkan di sini salah satu contoh pertanyaannya adalah misalkan kalian, karena ini sekelompok ya teman-teman, kalian statusnya itu kan sebagai anggota di organisasi. Nah, itu mewakili organisasi kalian untuk suatu rapat dengan organisasi-organisasi di satu universitas. Nah, di sana kalian itu tidak ditemani oleh jajaran inti atau ketua bidang. Jadi hanya anggota saja semuanya. Nah, di sana kalian itu diminta untuk membuat keputusan. Nah, tindakan apakah yang kalian lakukan? Ditambah di sini inti dan juga ketua bidang itu nggak ada yang memberikan respon teman-teman. Nah, jadi untuk jawab kasus tersebut kalian itu bisa jawab seperti ini teman-teman. Nah, di forum itu kami akan tetap memberikan bagaimana tanggapan, saran, dan juga masukan sesuai pemikiran kami. Namun untuk mengambil keputusan, kami tidak akan memberikan keputusan terlebih dahulu karena di sini kami tidak bisa memberikan keputusan yang tidak mewakili organisasi kita. Jadi di sana kami akan mencatat keputusan sementara dan bagaimana tanggapan-tanggapan dari organisasi lainnya. Kemudian kami akan membawa itu untuk berdiskusi bersama kakak-kakak di inti, ketua bidang, dan teman-teman di organisasi lainnya untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian keputusan itu akan kita teruskan ke forum tadi. Nah, di sini juga penyampaian keputusannya kami memilih untuk meneruskannya secara terbuka. Dengan artian apabila ada grup bersama, kami langsung menyampaikannya di grup, tidak ada PC salah satu pihak agar jawabannya lebih terbuka. Nah, kemudian contoh pertanyaan yang kedua, bagaimana jika dalam suatu rapat panitia yang dimana kepanitiaan itu dinaungi oleh organisasi kita, itu seharusnya mengadakan rapat tapi pesertanya belum memenuhi syarat untuk diadakannya rapat. Tapi pembina organisasi kita telah datang. Tindakan apakah yang akan kamu lakukan? Nah, di sini teman-teman, kalian bisa menjawab seperti ini. Di sana kami akan mengajak ngobrol terlebih dahulu pembina, sembari kami memfollow up peserta rapat, agar peserta rapat sekiranya bisa memenuhi jumlah persyaratan peserta rapat. Namun apabila dalam waktu sekitar 15-20 menit hal itu belum juga terpenuhi, kami akan membuat kebijakan yang tentunya berdiskusi terlebih dahulu dengan organisasi lain yang hadir sebagai undangan agar rapat tersebut bisa tetap dilaksanakan, mengingat pembina
sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada rapat tersebut. Jadi kami membuat kebijakan untuk hal tersebut. Nah, setelah rapat tersebut dilaksanakan, kami tentunya akan memberikan teguran kepada peserta rapat yang datang terlambat agar hal itu tidak kembali terjadi. Nah, teman-teman, di sini kita itu harus mengingat juga etika. Jadi apabila memang ada suatu kebijakan tentang persyaratan peserta rapat, namun apabila sudah ada pembina, kita juga harus mengingat etika. Jadi kita juga tetap harus rasional, di samping kita mengingat bagaimana peraturan-peraturan yang ada, teman-teman. Di sini selanjutnya aku mau ngasih sedikit tips bagaimana supaya bisa lolos di tahapan LGD jika emang ada nantinya. Jadi di tahapan LGD ini kalian itu harus aktif, teman-teman, tapi nggak boleh mendominasi. Jadi di sini karena di LGD nggak ada moderator dan pemimpin, organisasi itu bisa melihat, teman-teman, siapa yang aktif atau siapa yang mendominasi, kayak siapa yang terlalu menguasai forum itu sampai misalnya ada memotong pembicaraan orang lain, seperti itu. Jadi di sini kalian itu juga harus jaga etika, jangan sampai kalian itu memotong pernyataan dari teman kalian, dan juga harus meminta izin sebelum menyampaikan pendapat. Dan kalian itu tetap harus menghargai pendapat teman kalian walaupun pendapatnya itu berbeda dengan pendapat kalian. Dan satu hal penting, teman-teman, di dalam LGD, kalian itu nggak boleh ragu mau menyatakan pendapat atau enggak. Jangan sampai kalian itu nggak ngomong sama sekali, karena nggak bakal ada orang yang secara langsung meminta kalian yang berbicara. Jadi kalian itu harus mengangkat tangan sendiri, teman-teman, meminta izin untuk berbicara. Jangan sampai kalian itu menyesal karena waktu LGD-nya nanti udah habis. Seenggaknya kalian itu harus mengungkapkan pendapat kalian, dan kalau bisa juga memberi tanggapan dari pendapat teman kalian. Oke, sekian dulu video dari mahasiswa milenial pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan seenggaknya bisa memberikan kalian gambaran bagaimana tahapan seleksi organisasi untuk pertanyaan pilihan atau pertanyaan opsi dan juga studi kasus. Semoga kalian yang lagi ikut seleksi organisasi bisa mengikuti semua tahapannya dengan lancar dan hasilnya terbaik. Nah, jika video ini bermanfaat, aku mohon untuk like video ini dan jangan lupa subscribe channel Mahasiswa Milenial. Mahasiswa Milenial juga punya Instagram Mahasiswa Milenial 78. Ingat di follow ya. Nanti aku juga isi di link deskripsi. Oke, sekian dulu. Terima kasih udah menonton.